Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh sukacita. Kita memasuki episode ke-9. Secara khusus, bersama dengan episode mendatang, Bapak Kardinal akan mengajak kita untuk melihat gagasan doa dalam Injil Matius. Episode sebelumnya membahas Injil Markus dan kali ini kita akan membahas gagasan doa Injil Matius. Memang dalam urutan kitab suci Perjanjian Baru, Matius disebut sebagai Injil yang pertama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan karena Injil Matius ditulis kali pertama, sebagai yang pertama kali ditulis, bukan. Tapi karena Injil Matius dianggap sebagai Injil yang paling lengkap. Ada 28 bab. Sementara Injil yang pertama kali ditulis, kita tahu ialah Injil Markus. Terkait dengan penulisan dan sumber-sumber dari Injil-Injil itu, yang ternyata juga mempengaruhi gagasan tentang doa. Salah satunya kita mengenal teori dua sumber. Bagaimana Injil Matius dan Lukas memiliki sumber tersendiri, tidak hanya dari Injil Markus. Sumber itu biasa disebut dengan sumber Q atau quelle, yang artinya sumber. Kita lihat bagaimana misalnya gagasan doa dalam Injil Matius, ada yang sama, tetapi juga ada yang hanya ada di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Sangat menarik. Kita akan ikuti paparan dari Bapak Kardinal. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah selesai mempercakapkan gagasan doa di dalam Injil Markus. Sekarang kita akan beralih menuju Injil Matius. Kalau kita perhatikan, ketika kita berbicara mengenai Injil Markus dan doa, bagian yang paling besar dari percakapan kita adalah hanya membaca teks. Membaca dengan teliti yang saya harap mendorong kita semua untuk setiap kali membaca kitab suci, kita membacanya sungguh-sungguh, tidak sekedar dengan sikap, oh saya sudah tahu ceritanya. Karena kalau dengan sikap seperti itu, seringkali kekayaan dari pesan itu tidak kita tangkap. Kita membanding-bandingkan teks, kita membaca dengan teliti, dan baru kemudian pada bagian yang terakhir, saya memberikan contoh, itu pun dalam waktu yang sangat singkat, bagaimana kita bisa berdoa dengan kitab suci, dengan metode Lectio Divina. Nah, kita akan menempuh jalan yang sama. Jadi pada bagian pertama yang akan jauh lebih panjang daripada contoh doa, kita akan mempelajari, membanding-bandingkan ayat-ayat, teks-teks yang berkaitan dengan doa di dalam Injil Matius, dibandingkan dengan Markus, dibandingkan dengan Lukas. Lalu kita dapat melihat ada unsur-unsur yang seringkali kurang kita perhatikan. Itu arah yang akan kita tempuh. Sama seperti arah ketika kita mempercakapkan Injil Markus. Sebagai pendahuluan umum, sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayatnya. Injil Matius di dalam kitab suci kita, ini memang ditempatkan pada tempat yang paling awal dari seluruh kitab suci Perjanjian Baru. Tetapi menurut penafsiran, menurut penelitian para ahli kitab, Matius bukanlah Injil yang pertama ditulis. Menurut pendapat umum, hampir tidak ada yang mempertanyakannya lagi. Injil pertama yang ditulis adalah Injil Markus.
Nah, mengapa Injil Matius di dalam susunan kitab suci urut-urutannya selalu ditempatkan pada nomor yang pertama? Jawabannya sederhana, karena Injil Matius itu dianggap Injil yang paling lengkap. Ada 28 bab. Sementara Markus hanya 16 bab, Lukas hanya 24 bab. Dianggap yang paling lengkap, maka ditaruh di bagian paling awal. Dan mungkin juga Injil Matius ini yang paling banyak digunakan pada waktu itu. Nah, dari mana bahan-bahan Matius ini diambil? Di dalam ilmu tafsir ada yang namanya teori dua sumber. Sudah pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Jadi teori dua sumber itu menjawab pertanyaan kenapa ketiga penginjil, Matius, Markus, Lukas, itu banyak samanya, tetapi juga tidak sedikit perbedaannya. Nah, jawabannya adalah antara lain teori dua sumber yang paling sederhana, Markus adalah Injil yang pertama. Sebagai Injil pertama, Markus menjadi sumber bagi Matius. Maka hampir semua yang ada di dalam Markus ada di dalam Matius. Maka pertanyaan berikutnya, selebihnya dari mana? Kalau tidak dari Markus, Matius itu menulisnya dari mana? Jawabannya, dari suatu sumber lain yang tidak dikenal dan tidak ditemukan lagi, tetapi dianggap sebagai sumber hipotetis yang diperkirakan ada, sekarang sudah tidak ada. Itulah yang namanya di dalam nanti kalau membaca buku-buku, untuk menyebutnya dipakai simbol huruf Q, dalam bahasa Jerman, karena yang menemukan itu mungkin orang Jerman, ya Quelle, artinya sumber. Jadi itulah yang namanya teori dua sumber. Matius menulis Injilnya berdasarkan Injil Markus, mengambil bahan dari sana, dan dokumen yang lain adalah sumber Q itu. Jadilah Injil Matius. Tetapi lebih daripada itu, Matius tentu saja tidak sekedar mengambil begitu saja mentah-mentah. Karena tradisi mengenai Yesus di dalam gereja itu berkembang. Taruhlah misalnya selisih antara Injil Matius dan Markus itu selisih waktunya 10 tahun. Nah, dalam 10 tahun itu, sesudah Markus menulis Injilnya, tradisi lisan atau tertulis mengenai Yesus itu banyak. Maka Matius mengambil dari tradisi itu. Sementara itu, kita semua sudah pernah membicarakannya secara lumayan panjang lebar. Matius adalah seorang pengarang yang mempunyai konsep, mempunyai pandangan iman, pandangan teologi tertentu. Demikian juga nanti kalau kita membaca Injil Lukas, mirip. Lukas adalah salah satu Injil sinoptik. Lukas menggunakan Markus menggunakan sumber Q, tetapi Lukas adalah seorang pengarang juga. Dan mungkin juga mewakili komunitas yang berbeda. Itulah sebabnya, meskipun di dalam Injil Matius dan Lukas ada doa Bapa kami, versinya berbeda. Karena apa? Salah satu jawabannya, karena kedua pengarang itu mewakili komunitas yang berbeda, tradisi yang berbeda mengenai Yesus. Ini kita mengingat apa yang sudah pernah kita bicarakan panjang lebar waktu kita mulai dengan percakapan Abdi Karunia Tuhan ini. Sekarang kita masuk di dalam tema kita, yaitu Matius dan doa, pandangan-pandangan Matius tentang doa. Tentu tidak ada konsep yang teratur, yang sudah final, yang sudah sudah jadi,
mengenai doa, sehingga bisa dikarang satu buku tentang doa dalam Injil Matius. Matius tidak mempunyai itu. Tetapi ada gagasan-gagasan yang terungkap di dalam ayat-ayat, dan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan atau sekurang-kurangnya gambaran. Menurut Matius, berdoa atau doa di dalam Injilnya itu artinya apa. Sekarang kita mulai dengan langkah-langkah kecil. Moga-moga tidak terlalu tergesa-gesa kita maju, karena memang harus membalik-balik ayat, membandingkan. Yang pertama yang akan kita lihat adalah gagasan doa dalam Matius yang juga ada di dalam Injil Markus. Jadi, kita membaca Injil Matius, tadi kita mengatakan sumbernya dari Markus, maka konsekuensinya tentunya ada gagasan tentang doa dalam Matius yang berasal dari Markus. Sekarang kita menemukannya di dalam kedua Injil itu. Beberapa contoh ayat. Moga-moga saya tidak terlalu membingungkan. Hanya gagasan saja, belum tersistematis. Yang pertama, kedua penginjil itu menghubungkan doa dengan pengampunan. Doa dengan pengampunan. Di dalam Injil Markus ada di mana gagasan itu? Kita temukan misalnya pada bab 11 ayat 25. 11 ayat 25. Saya baca, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini di dalam Injil Markus hanya sependek ini. Kalau kita membaca ini, saya duga kita langsung ingat kalimat-kalimatnya kok mirip-mirip dengan doa yang kita doakan kalau kita berdoa Bapa Kami. Ya memang, karena gagasan ini kita temukan di dalam Injil Matius yang sedang kita pelajari pada bab 6 ayat 12. Menjadi doa yang sudah dirumuskan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Moga-moga loncatannya tidak terlalu jauh. Kita andaikan Markus adalah penginjil yang pertama, menghubungkan doa dan pengampunan dalam satu kalimat. Kita temukan gagasan yang sama itu di dalam Injil Matius sudah dalam bentuk doa. Satu bagian dari doa Bapa Kami yang tidak ada di dalam Injil Markus. Jadi rupa-rupanya Matius itu ketika Matius menulis Injilnya, doa yang memuat hubungan antara doa dan pengampunan itu sudah berkembang menjadi satu rumusan doa. Jadi Markus masih sederhana, di dalam Injil Matius sudah menjadi rumus doa yang kita pakai sampai sekarang ini. Masih ditambah lagi di dalam Injil Matius ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Jadi dalam perkembangan waktu, jarak waktu antara Markus menulis dan Matius menulis sekitar 10 tahun, kesadaran bahwa doa itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengampunan sudah begitu berkembang. Moga-moga pelajarannya dapat kita tarik, kita simpulkan betapa pentingnya pengampunan di dalam kehidupan gereja. Sampai-sampai selain mengambil dari Injil Markus, Matius menambahkan perumpamaan tentang pengampunan dosa. Kalau kita kembangkan nanti dengan renungan, dengan refleksi kita sendiri, kenapa pengampunan itu begitu penting di dalam kehidupan. Salah satu peristiwa yang sangat menarik itu saya ingat spontan ini ketika Paus Yohanes Paulus II pada tahun 81 ditembak orang di lapangan Santo Petrus. Kena dirawat sekian lama di rumah sakit. Ketika beliau sembuh, yang beliau lakukan pertama kali adalah mengunjungi orang yang menembaknya dan mengatakan, disiarkan dalam televisi yang waktu itu memang masih sangat terbatas pada tahun 81, tetapi disiarkan, fotonya disebarkan. Paus mengatakan, "Aku mengampuni kamu." Itulah pula sebabnya saya hubung-hubungkan ketika Paus Yohanes Paulus II meninggal, umat yang ada di lapangan Santo Petrus itu berteriak atau dengan spanduk besar bertuliskan Santo Subito, bahasa Itali. Artinya, ini Paus ini mesti harus menjadi orang kudus secepatnya, tiba-tiba, sekarang juga. Karena apa? Yaitu karena kualitas pribadinya yang mampu mengampuni orang yang bahkan menghendaki nyawanya. Dengan demikian, itulah kesimpulannya. Orang sering mengatakan melakukan kesalahan itu adalah ciri manusia, sifat manusia. Kemampuan mengampuni itu adalah watak ilahi. Maka Paus Yohanes Paulus II yang mengampuni orang yang menembaknya diteriakkan baginya Santo Subito. Segera menjadi orang kudus karena kelihatan di dalam kemampuan mengampuni itu watak ilahi. Itu yang pertama, jadi menghubungkan doa dengan pengampunan. Yang kedua yang sama antara Matius dan Markus. Keduanya sangat menekankan disposisi batin. Disposisi batin. Disposisi batin ini terungkap di dalam peringatan yang diberikan oleh Yesus supaya hati-hati terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita pasti sudah hafal, mungkin ayatnya tidak hafal, tetapi peringatannya hafal. Bab 15 Injil Matius ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, untuk mencobai Yesus tentu saja, lalu ayat 7 dan 9. Ayat 7 sampai 9. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Kamu itu siapa? Kamu itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hatinya
tidak sama dengan bibirnya, jauh dari apa yang ada di dalam hatinya. Yang sama, paralelnya dapat kita baca hampir kata per kata sama di dalam Injil Markus bab 7 ayat 6 sampai 7. Di dalam Injil Matius, peringatan untuk membangun disposisi batin dan tidak mengagungkan yang lahiriah itu lebih tegas. Kita baca misalnya Injil Matius bab 23 ayat 2 sampai selanjutnya, ayat 2 sampai 8. Kita baca, kita perhatikan kata-katanya yang detail. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Disuruh menuruti ajarannya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Tidak ada disposisi batin. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, dan seterusnya. Disposisi batinnya tidak ada. Semuanya lahiriah. Nah, yang khas Matius dapat kita temukan pada bab 6 ayat 6. Injil Matius bab 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi mengenai hal ini, disposisi batin, Markus mempunyai pandangan yang sama, Matius mengambil dari Markus, tetapi lebih tegas, dan ada ayat yang tidak ada pada Injil Markus, yaitu Matius bab 6 ayat 6. Dalam tanda kurung kita bertanya, mengapa Matius begitu memberi penekanan pada disposisi batin? Jawabannya, ketika Matius menulis Injilnya, kenisah sudah tidak ada, hancur. Pada tahun 70, kenisah di Yerusalem itu dihancurkan oleh tentara Roma. Sekarang pusat hidup orang-orang, hidup keagamaan orang-orang Yahudi berpindah dari kenisah yang semula yang diyakini sebagai tempat Allah itu hadir, hancur sekarang. Maka pusat hidup mereka bukan lagi ibadah di kenisah. Mereka pindah ke suatu kota, dan pusat kehidupan mereka adalah berubah menjadi studi tentang kitab suci. Seperti terjadi dalam banyak hal, orang bisa tahu macam-macam hal, tetapi tidak melaksanakannya. Termasuk dalam hal doa. Doanya sangat legalistis, pandangan-pandangannya sangat legalistis, tetapi tidak ada disposisi batin yang menunjukkan pembaharuan kehidupan. Tidak ada. Nah, gereja yang katakanlah
mau dibina imannya oleh Matius lewat tulisannya, berada di tengah-tengah situasi seperti itu, dan tentu saja tergoda untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Menurut Matius, Yesus menghendaki yang lain. Tidak berdoa di persimpangan-persimpangan jalan, tetapi pada bab 6 ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan selanjutnya. Disposisi batin yang sungguh-sungguh mendalam diharapkan, bukan ibadah lahiriah. Yang ketiga, baik di dalam Injil Markus maupun di dalam Injil Matius, ditekankan atau diceritakan, mungkin ditekankan belum ya, tetapi diceritakan sekurang-kurangnya bahwa Yesus itu berdoa sendirian. Nanti digarisbawahi, diutamakan baru di dalam Injil Lukas. Tetapi sudah pada Markus dan kemudian dalam Matius ditampilkan Yesus yang berdoa seorang diri. Kalau mau dilihat Injil Matius bab 14 ayat 23. Matius bab 12 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini sudah pada bab 14. Kalau kita ingat baik, kisah Yesus berdoa di dalam Injil Markus itu sudah diceritakan pada bab 1. Kita lihat lagi Markus bab 1 ayat 35. Dikatakan begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini hanya melihat ayat saja. Yesus berdoa itu ditempatkan oleh Markus pada bab 1. Oleh Matius pada bab 14. Nah, kita tentu saja bisa bertanya, bisa tidak harus, dan jawabannya juga tidak jelas, itulah tafsir namanya. Beda, kalau di dalam Injil Matius baru pada tengah-tengah Injil, Yesus itu diceritakan eksplisit berdoa. Sementara di dalam Injil Markus, sudah pada bab 1 ketika Yesus mulai berkarya, Yesus sudah berdoa. Berbeda berdoa di awal, berdoa di tengah, itu feeling saya, rasa-rasa saya, maknanya bisa sangat berbeda. Terserah mau dipahami bagaimana. Yang berikutnya, yang nomor 4. Jadi kita sedang bicara apa yang ada di dalam Injil Matius dan ada juga di dalam Injil Markus, dengan pengandaian Matius menggunakan Injil Markus untuk menulis Injilnya. Yang keempat adalah mengenai bait suci sebagai rumah doa. Ini agak berbelit-belit sedikit. Kita coba lihat apakah bisa difahami dengan mudah atau tidak. Pada Injil Matius bab 21 ayat 12 sampai 13. Ini masih belum sulit. Ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ini ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa.
rumahku akan disebut rumah doa. Nah, ini agak sulit diterangkan kalau kita membandingkannya dengan Markus. Di dalam versi Markus itu ada pada bab 11 ayat 15 sampai 17. Bab 11 ayat 15 sampai 17. Kita baca ayat 17 saja. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa? Belum selesai. Masih dilanjutkan, bagi segala bangsa. Itulah yang tadi saya katakan, bagaimana ini diterangkan, dicoba diterangkan. Apakah Matius menggunakan sumber Markus dan mencoret untuk segala bangsa itu? Kalau sampai mencoret, kok sampai-sampai hatinya mencoret kata-kata itu? Semestinya rumusan Markus itu kan yang paling bagus ya. Rumahku adalah rumah doa untuk segala bangsa. Itu gagasannya universal. Jadi semua bangsa, siapapun dia, akan masuk ke tempat doa itu. Tidak tahu jawabannya, saya juga tidak tahu jawabannya. Tapi namanya tafsir. Ketika Matius menulis Injilnya, ia terpengaruh oleh faham pada waktu itu, yaitu yang sangat Yahudi. Kita semua tahu, faham Yahudi itu fahamnya eksklusif. Keselamatan itu hanya untuk bangsa terpilih, tidak untuk segala bangsa. Bisa dipahami, seandainya Matius belum sampai atau bahkan gagasan universal yang sudah ada pada Injil Markus, karena situasi pengaruh agama Yahudi, lalu mengatakan rumah doa Yahudi ya untuk orang Yahudi, tidak untuk segala bangsa. Tetapi tetap sulit untuk menjawab dengan kurang lebih pasti mengenai hal itu. Nah, sekarang kaitannya dengan konteksnya. Silahkan lihat kembali Matius bab 21. Tadi kita berbicara mengenai rumah ibadat itu pada bab 21 ayat 12 sampai 13. Nah, silahkan lihat, mari kita lihat perikope selanjutnya. Perikope selanjutnya adalah bab 21 ayat 18 sampai 22. Judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Sama di dalam Injil Markus, rumusannya juga sama, bab 11 ayat 12 dan selanjutnya, mengutuk pohon ara. Dikaitkan juga dengan iman yang kuat. Matius bab 21, 21, 22. Di dalam Injil Markus bab 11 ayat 23. Masih dikaitkan dengan doa yang dikabulkan. Ini sudah kita bicarakan ketika kita menyelesaikan Injil Markus. Masih satu lagi mengenai hubungan antara doa dan berjaga-jaga. Di dalam Injil Matius bab 24. Bab 24 ayat 4. Ayat 42.
bab 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Waspadalah, hati-hati. Dan kemudian ayat 42 dari bab yang sama dikatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Di dalam Injil Markus nanti bisa dibaca sendiri paralelnya pada bab 13 ayat 5 dan ayat 33. Ini konteksnya, konteks di dalam kitab suci kita adalah kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Pada waktu itu masih beredar keyakinan bahwa Tuhan itu dalam waktu dekat akan datang. Dan datangnya kapan tidak tahu, tidak ada orang yang tahu. Maka dalam situasi seperti itu orang mesti berjaga-jaga terus. Kalau Tuhan datang, siap menyambut. Itu konteks aslinya. Kalau sekarang kita baca pada zaman kita sekarang, akhir zaman sudah tidak menjadi harapan kita lagi akan datang dalam waktu dekat. Tetapi nasihat untuk berhati-hati dan berjaga-jaga di dalam doa, itu tentunya masih sangat relevan. Apapun penjelasannya, apapun artinya bisa ditarik kemana-mana. Intinya itu. Dengan demikian kita sudah melihat di dalam contoh-contoh tadi, ada 5 contoh yang kita ambil, yang menunjukkan bahwa Injil Matius, pengarang Matius, itu mengambil dari Markus, mengambil dari Markus dalam menawarkan atau mempresentasikan gagasannya tentang doa. Tetapi sebagai pengarang Injil, sebagai pengarang yang sungguh-sungguh pengarang, ia tidak hanya mengambil mentah-mentah apa yang ditulis oleh Markus, tetapi menyesuaikannya dengan kebutuhan jemaat yang dituju oleh Injil Matius. Moga-moga sampai di situ masih tidak terlalu sulit. Sekarang yang kedua, kita membanding-bandingkan teks dulu, baru sampai di situ. Tadi kita ambil teks yang berkaitan doa dengan doa di dalam Injil Matius yang ada di dalam Injil Markus. Sekarang kita lihat gagasan doa yang ada di dalam Injil Matius dan Lukas yang tidak ada di dalam Injil Markus. Jadi yang kita lihat sekarang adalah teks tentang doa dalam Injil Matius dan Lukas. Tidak ada di dalam Injil Markus, tidak diselidiki. Kita lihat beberapa teks itu. Yang pertama, doa itu perlu berkanjang. Berkanjang itu tekun dan setia, terus-menerus berdoa. Tidak henti-henti berdoa. Jangan dipahami secara harafiah, tidak berhenti berdoa, bukan jam 12 malam sampai jam 12 malam berikut berdoa terus, bukan itu maksudnya. Kita lihat Matius bab 7 ayat 7. Matius bab 7 ayat 7. Rumusannya kita semua hafal. Bab 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini doa yang berkanjang, terus-menerus.
Sekarang kita lihat Lukas bab 11, paralelnya bunyi bagaimana? Konteksnya seperti apa? Lukas bab 11 ayat 9 sampai 13. Bab 11. Kita lihat. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka kamu akan dibukakan pintu. Pintu akan dibukakan bagimu. Hampir kata per kata sama. Konteksnya bagaimana? Kalau di dalam Injil Injil Matius, coba kita urutkan urut-urutannya, atau sesudah ayat 7, karena setiap orang yang meminta dan selanjutnya. Nah, di dalam Injil Matius ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya dan sebagainya, dan jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu akhiran di dalam Injil Matius. Coba kita lihat sekarang akhiran di dalam Injil Lukas bagaimana? Saya baca saja, Bapa manakah sama ya, tetapi yang beda adalah bagian paling akhir, ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, sekarang Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Penutupnya berbeda. Di dalam Injil Matius hanya dikatakan memberikan yang baik kepadamu. Sementara di dalam Injil Lukas ada perbedaan, ada tambahan, yaitu yang baik itu apa? Atau siapa? Yang baik adalah Roh Kudus. Kita bertanya, mengapa Lukas mengubah yang baik itu menjadi Roh Kudus? Jawabannya itulah teologinya. Teologi atau refleksi atau faham atau peran Roh Kudus menurut tulisan Lukas itu bisa menjadi kajian yang menarik. Kalau mau melihat salah satu bagaimana Roh Kudus itu berkarya secara istimewa, cukup melihat misalnya ya. Jadi pertanyaan kita adalah mengapa Lukas dalam hal ini menambah atau mengubah, mengganti yang baik itu dengan Roh Kudus. Kita bandingkan kisah apa? Kisah pencobaan di padang gurun menurut Matius. Bab 4 ayat 1. Mengenai Roh Kudus yang kita bicarakan sekarang. Matius menulis begini, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Coba perhatikan kalimat itu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau kita berandai-andai, Roh Kudus ini hanya membawa Yesus ke padang gurun. Sesudah itu, sesudah sampai padang gurun gimana? Tidak diceritakan. Tidak ditegaskan bahwa selama di padang gurun itu Roh Kudus menyertai Yesus. Tidak eksplisit. Roh Kudus hanya membawa Yesus ke padang gurun. Nah, sekarang kita lihat Lukas bab 4 ayat 1. Bagaimana ceritanya, rumusannya secara detail. Kita baca begini, perhatikan
baik-baik rumusannya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Beda banget. Menurut Matius, Yesus membawa Yesus ke padang gurun. Menurut Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, kalau kalimatnya begini, kita tidak bisa salah memahami. Roh Kudus itu tidak hanya mengantar Yesus ke padang gurun, lalu ditinggal pergi, bahasa sederhananya begitu, tetapi memang sejak dibaptis Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus itu menyertai Yesus sepanjang hidupnya. Dan nanti di dalam Kisah Para Rasul menyertai gereja sepanjang sejarah gereja. Nanti masih akan kita lihat. Itu contoh yang kedua yang ada pada Matius dan Lukas, tidak ada pada Markus. Contoh yang berikutnya, doa syukur Yesus. Matius bab 11, ayat 25 sampai 27. Matius 11, 25 sampai 27. Mana? Nih, ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang banyak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Itu versi Matius. Coba kita bandingkan sekarang versi Lukas. Kalau kita tidak awas, seolah-olah semuanya sama. Ya, memang kata per kata sama. Hampir semua sama, kecuali. Nah, sekarang kecualinya kita lihat bab 10 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata. Apakah di dalam Injil Matius tadi ada Yesus yang bergembira? Tidak ada. Apakah di dalam versi Matius untuk doa ini ada kalimat yang mengatakan Yesus dalam Roh Kudus? Tidak ada. Jadi, dua peristiwa Yesus yang bersyukur, rumusannya berbeda. Kenapa berbeda? Nah, dalam hal ini rupa-rupanya yang paling mudah dipahami adalah tambahan pada Injil Lukas. Karena gembira itu adalah salah satu tema yang dominan di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Demikian juga mengenai Roh Kudus, sudah kita lihat tadi, itu adalah roh yang mempunyai peranan besar di dalam kehidupan gereja dan kehidupan Yesus. Jadi, Lukas meredaksi bahan itu, menambahi dengan kata gembira dan Roh Kudus. Isinya sama persis, selain tambahan tema kegembiraan dan Roh Kudus. Isinya, kalau kita baca dengan teliti, ungkapan bahwa Bapa dan Anak itu satu. Anak yang dimaksudkan adalah Yesus, Yesus yang terbuka terhadap kehendak Bapanya,
Dan disinilah kita sudah melihat sebelum akhir Injil, kalau kita boleh mengatakan disposisi batin Yesus, ia adalah anak, tanda petik, yang seutuhnya taat kepada Allah. Yang berikutnya, yang nomor berikutnya, hubungan antara doa dan, mungkin baik kalau kita perhatikan sebelum lanjut, sesudah ucapan syukur itu, ada kata-kata, ada kalimat yang, ada beberapa ayat yang berbeda juga sambungannya dengan antara Matius dan Lukas. Coba kita lihat kembali Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Sambungannya kata-kata yang sangat bagus, yang pasti banyak di antara kita yang hafal. Bab 11 ayat 28 sampai 30. Jadi sambungan dari doa syukur tadi dalam Matius, marilah kepadaku semua orang yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu sambungan dari doa syukur. Nah, di dalam Injil Lukas, sambungannya apa? Lukas, bab 10, ayat 24, 23, sampai dengan ayat 24. Sambungannya lain. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri. Kata tersendiri itu penting. Dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi sambungan syukurnya sama, selain ada perbedaan besar tadi, sambungan sabda selanjutnya berbeda. Tentu nanti kita bertanya, lalu hubungannya bagaimana? Matius kok menghubungkannya dengan itu, Lukas menghubunginya dengan yang lain itu. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan dalam percakapan yang berikut. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan paparan yang begitu lengkap dari Bapak Kardinal mengenai gagasan doa dalam Injil Matius. Kita akhirnya tahu bahwa ada gagasan yang hanya ada di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Tidak ada dalam Injil Markus. Salah satunya ialah mengenai Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus berperan di dalam doa-doa kita. Kita temukan dalam Injil Matius dan Lukas. Tidak berarti Roh Kudus tidak dianggap penting dalam Injil Markus sehingga tidak disebutkan, tidak berarti itu. Tapi dalam Injil Matius dan Lukas, peran Roh Kudus begitu penting. Kita sadar dalam hidup sehari-hari, juga terutama dalam doa, kita mengandalkan Roh Kudus. Semoga hari demi hari kita semakin terbuka pada karya Roh Kudus, agar hidup dan doa kita menjadi satu dengan Kristus Yesus sendiri. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.